Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila, NIM B250600199 kelas B1. Saya mahasiswa Universitas Mega Buana Palopo. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan HIV/AIDS pada calon pengantin dalam mempersiapkan kehamilan. HIV, Human Immunodeficiency Virus, dan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah kondisi yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya mengendalikan penyebaran virus dan memberikan dukungan bagi penderita. HIV adalah virus yang menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan AIDS. Pahami lebih lanjut mengenai langkah-langkah penting seperti pemeriksaan, cara penularan, dan cara pencegahan virus HIV. Ketahui metode pemeriksaan HIV. Pemeriksaan HIV merupakan langkah kritis dalam mendeteksi dan menegakkan diagnosis HIV pada seseorang. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode utama. Pertama, pemeriksaan serologis. Pemeriksaan serologis digunakan untuk menguji keberadaan antibodi anti-HIV dalam darah seseorang. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada usia kurang lebih 18 tahun dan hasilnya dikatakan positif jika 3 metode atau 3 reagen berbeda menunjukkan hasil reaktif. Pemeriksaan virologis. Pemeriksaan virologis digunakan untuk mendeteksi jumlah dan aktivitas HIV dalam darah. Pemeriksaan virologis kuantitatif atau kualitatif dapat membantu mengukur viral load HIV yang memantau respon terhadap pengobatan ARV. Ketepatan dan akurasi pemeriksaan HIV sangat penting untuk menetapkan diagnosis yang tepat dan segera memulai pengobatan ARV jika diperlukan. Pentingnya mengetahui cara penularan HIV. HIV dapat ditularkan melalui beberapa cara dan penting bagi kita untuk memahaminya agar dapat menghindari penularan virus ini. Yang pertama, hubungan seksual anal dan vagina tanpa kondom. Yang kedua, transfusi darah dan transplantasi organ dari orang yang terinfeksi HIV. Yang ketiga, penggunaan jamur yang terkontaminasi atau tidak steril. Yang keempat, transmisi dari ibu yang terinfeksi HIV ke bayinya selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Namun jangan salah, HIV tidak menular melalui bersentuhan, berciuman, bersalaman, dan berpelukan, berbagi peralatan makan dan minum, menggunakan kamar mandi bersama, berenang di kolam renang, gigitan nyamuk, tinggal serumah bersama ODHIV. Langkah penting pencegahan HIV. Pencegahan HIV merupakan langkah penting dalam mengurangi jumlah infeksi baru dan mencegah penyebaran virus ini di masyarakat. Beberapa cara pencegahan HIV yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, abstinence dan awareness. Tidak melakukan hubungan seksual sama sekali adalah cara pencegahan yang efektif dalam menghindari penularan HIV. Ini khususnya berlaku bagi remaja dan orang dewasa muda yang belum siap secara fisik dan emosional untuk terlibat dalam hubungan seksual. Memperkuat screening HIV bagi mereka yang berisiko tinggi, termasuk pekerja seks komersial, pengguna narkoba suntik, dan orang yang tinggal di wilayah dengan prevalensi tinggi HIV. Yang kedua, be faithful. Setiap pada satu pasangan adalah langkah pencegahan yang dapat mengurangi resiko penularan HIV. Yang ketiga, kondom dan sirkumsision. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual berisiko dapat mencegah penularan HIV dan infeksi menular seksual lainnya. Sirkumsisi atau sunat bagi laki-laki telah terbukti dapat mengurangi risiko penularan HIV dalam hubungan heteroseksual. Yang keempat, no drug dan safe blood, sterile equipment. Menghindari penggunaan narkoba, terutama narkoba suntik, dapat mencegah penularan HIV melalui jarum yang tidak steril. Selalu menggunakan peralatan medis yang steril, terutama saat transfusi darah dan
transplantasi organ juga merupakan langkah pencegahan. Education memberikan informasi yang benar tentang HIV sangat penting untuk menyebarkan kesadaran mengenai risiko dan pencegahan HIV. Kampanye edukasi harus mencakup informasi tentang tidak melakukan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Pentingnya pengobatan ARV, antiretroviral, dan pentingnya kepatuhan minum obat untuk menekan viral load dan mempertahankan kesehatan penderita HIV. Adapun persiapan kehamilan adalah istilah luas yang mengacu pada proses identifikasi sebagai risiko sosial, perilaku, lingkungan, dan biomedis terhadap kesuburan dan hasil kehamilan seorang wanita yang bertujuan untuk mengurangi risiko. Tujuan persiapan kehamilan: pertama, mengidentifikasi potensi risiko untuk ibu janin dan kehamilan. Yang kedua, mendidik wanita tentang risiko ini, pilihan untuk intervensi dan manajemen. Yang ketiga, melalui intervensi untuk mendapatkan iuran yang optimal bagi ibu dan janinnya, melakukan konseling motivasi dan rujukan spesialis. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, apa yang dimaksud dengan konseling pranikah terkait HIV? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya, apa manfaat mengetahui status HIV sebelum menikah dan merencanakan kehamilan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan konseling pranikah terkait HIV? Konseling pranikah terkait HIV adalah proses komunikasi yang bersifat rahasia antara calon pengantin dan konselor untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi stres serta mengambil keputusan terkait HIV atau AIDS sebelum menikah. Tujuan konseling pranikah HIV: yang pertama, pendidikan dan informasi. Yang kedua, mengetahui status kesehatan. Yang ketiga, perencanaan keluarga yang aman. Yang keempat, mengurangi stigma. Yang kelima, pengambilan keputusan. Konseling pranikah HIV adalah langkah penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan pasangan serta keluarga mereka di masa depan. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat mengetahui status HIV sebelum menikah dan merencanakan kehamilan? Yang pertama, mencegah penularan HIV ke pasangan dan anak. Yang kedua, perencanaan kehamilan yang aman, akses ke perawatan dan dukungan yang tepat. Yang keempat, mengurangi stigma dan diskriminasi. Itulah jawaban dari saya dan cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.